Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak langsung ceritanya. Ini adalah kisah 3 orang pemuda dari Universitas Negeri di Solo yang sedang melakukan rutinitas tahunan mereka, yaitu mendaki gunung hingga ke puncak. Sudah hampir semua wisata gunung di Solo mereka sudah didakinya. Tinggal sebuah gunung yang belum mereka kunjungi, yaitu Gunung Lawu. 3 pemuda itu bernama Hendro, Gayu, dan Bilar. Ketiganya selalu melakukan pendakian bersama-sama. Apabila salah seorang dari mereka tidak bisa datang karena suatu alasan, maka acara pendakian hari itu bakal dimundur di waktu lainnya. Seperti biasanya, mereka mendiskusikan gunung mana yang akan didaki di rumah Bilar. Lihat-lihat bro, bagus-bagus kan pemandangan di pendakian terakhir kita? Seru Gayu sembari memperlihatkan kumpulan foto yang berasal dari kamera digitalnya. Gayu memiliki hobi selain mendaki gunung. Hobi tersebut adalah memfoto beberapa pemandangan, objek, ataupun manusia yang dia anggap menarik untuk diabadikan dalam sebuah foto. Memang bagus. Kalau kau lulus nanti, kau mau jadi fotografer jalanan kan? Kata Bilar sembari menyikut pinggang Gayu. Gayu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja dong, mendaki dengan kalian berdua memang menarik. Tapi sepertinya hobiku tidak bisa kutinggalkan begitu saja." Ketika Gayu dan Bilar sedang asik membahas foto dan masa depan masing-masing, Hendro terlihat mengamati berbagai macam wisata pegunungan. Hendro selaku ketua dalam perkumpulan kecil ini, dia harus menemukan objek wisata yang sekiranya menarik untuk didaki. Pada majalah wisata, terdapat berbagai macam coretan berupa lingkaran merah dan silang pada masing-masing foto gunung tersebut. Tidak banyak yang menarik di sini. Benar juga, pikir Hendro sembari matanya tertuju pada sebuah gunung yang belum ditandai apapun. Hendro dengan semangat membawa majalah tersebut dan menunjukkan foto gunung yang menarik hatinya. Guys, gimana kalau kita mendaki Gunung Lawu? Terakhir kali aku sarankan ini ke Bilar, Bilarnya nolak sih, jadi gimana? Kata Hendro dengan wajah berseri-seri. Gayu melirik ke Bilar. Bilar yang dari tadi semangat membahas masa depannya, kini berubah menjadi suram. Gayu memberikan isyarat mata ke Hendro untuk mengambil gunung yang lain. Gunung Lawu memang salah satu objek wisata gunung yang terbaik di daerah Solo. Namun bagi Bilar, itu adalah tempat yang terburuk. Dahulu sekali, Bilar memiliki seorang adik perempuan yang berusia 10 tahun. Sedangkan saat itu Bilar berusia 13 tahun. Karena orang tua Bilar sangat dekat dengan alam, hobi mereka tentunya menurun ke kedua anaknya. Pada bulan Desember 12 tahun silam, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Fanny, adiknya Bilar, secara misterius menghilang di dalam tenda mereka. Waktu itu, Bilar dan Fanny memohon izin untuk mendaki ke Gunung Lawu berdua saja. Awalnya ayah mereka melarang, namun Bilar yang sudah SMP kelas 1 merasa cukup dewasa untuk mengajak adiknya mendaki gunung bersama-sama. Berbagai macam usaha Bilar mengubah keputusan ayahnya. Akhirnya pada pertengahan bulan Desember, izin dari ayahnya berhasil dipegang oleh Bilar. Dengan semangat, keduanya melakukan persiapan pendakian ke Gunung Lawu. Pada malam hari, ketika Bilar ingin mencari kayu bakar, Fanny menjaga kemah mereka. "Fanny, kakak mau ambil kayu kering dulu di hutan sebelah sana. Jangan keluar kemah dulu ya. Kamu kan belum paham betul aturan pendakian yang benar dan aman," kata Bilar dengan sangat tegas. Fanny tersenyum lalu dia berkata, "Tenang saja, aku baik-baik saja kok kak. Jangan lama-lama ya." Bilar tersenyum lalu berpamitan untuk pergi memasuki hutan. Di dalam hutan, Bilar memakan waktu setidaknya 25 menit karena kayu bakar kering sudah habis oleh para pendaki sebelumnya. Namun ketika Bilar balik dengan kayu bakar, Bilar tidak menemukan adiknya di dalam tenda. Sejak saat itu, Fanny tidak pernah ditemukan. Orang tua Bilar saling menyalahkan karena membiarkan anak-anak mendaki gunung sendirian tanpa pengawasan orang dewasa. Hingga akhirnya mereka bercerai. 12 tahun telah berlalu. Bilar terus mencari keberadaan adik perempuannya sendirian berpuluh-puluh kali banyaknya. Tapi semuanya sia-sia.
"Ah Bilar, kalau tidak mau kita bisa cari tempat lain, oke?" Kata Hendro mencoba menukar fokus pembicaraan. Bilar tersenyum lalu dia berkata, "Gak apa-apa kok, toh itu gunung memang paling favorit dari sejak kita kecil bukan? Ayo kita ke sana." Hendro dan Gayu saling memandang. Tidak lama kemudian keduanya berteriak dengan semangat, "Let's go, I'm coming Gunung Lawu." Hendro dan yang lainnya berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu ke salah satu pom bensin terdekat. Setelah itu, mereka pun berangkat dengan mengendarai mobil yang disewa oleh Hendro. Pada pukul 3 siang waktu setempat, mereka sampai di sebuah pos penjaga pertama. "Oke, aku akan mendaftarkan kelompok kita. Kalian berdua keluarkan semua barang dari mobil," kata Hendro. Bilar dan Gayu menyetujui perintah Hendro dan pergi mengeluarkan semua perlengkapan masing-masing. Kakak akhirnya datang juga. Dalam pikiran Bilar, suara yang tidak asing terdengar dengan jelas. Bilar merasa suara tersebut sangat akrab di telinganya. Bilar mencoba mengucap nama adiknya, namun Bilar menepuk kedua pipinya untuk menyadarkan dirinya sendiri. Fanny sudah tidak ada. Kalaupun dia selamat, seharusnya suaranya cukup dewasa, bukan seperti anak-anak tadi. Gayu dengan jahil mengejutkan Bilar dari belakang sembari berkata, "Ada apa bro? Jangan melamun di gunung nanti ya. Bakalan repot kalau kau kesurupan." "Sudah kalian berdua, ayo kita masuk ke gunung. Pos kedua cukup jauh dari sini. Semoga kita sampai sebelum malam," kata Hendro sembari merangkul tas dan perlengkapan lainnya. Ketika memasuki gunung, mereka sering berjumpa dengan para pendaki dari atas. Mereka semua kebanyakan adalah pendaki muda sama seperti mereka. "Wah, banyak juga ya. Ayo kita cepat, nanti tanah yang kosong bakalan direbut oleh pendaki lain," kata Gayu sembari berlari dengan cepat. Bilar juga merasa termotivasi. Dia ikut mengejar Gayu meninggalkan Hendro di belakang. Bilar sempat mendengar Hendro untuk menunggunya. Bilar menoleh ke belakang sembari berkata dengan suara keras, "Hendro, kau lama seperti biasa, padahal kau kan ketua. Haha, ayo cepat." Bilar mempercepat larinya meninggalkan Hendro jauh di belakang. Sekitar jam 6 akhirnya Bilar berhasil memasuki area pondok kedua. Gayu yang sudah sampai duluan menyapa Bilar dari jauh untuk segera bergabung dengannya. "Gayu, Hendro masih tertinggal di belakang tuh," kata Bilar, sembari terduduk lemas. Bilar mengambil secangkir kopi yang telah dibuat oleh Gayu. "Hah, kau bercanda? Kami sampai ke pos tidak berbeda jauh lamanya kok. Tuh lihat," kata Gayu sembari menunjukkan Hendro sudah siap membangun tenda. Bilar menyemburkan minuman dari dalam mulutnya. Bilar kaget karena dia sangat yakin kalau Hendro berada di belakangnya. Hendro menyadari kebingungan Bilar, lalu dia tersenyum bangga. "Apa ada jalan pintas menuju ke pos 2 ini? Sial, aku sudah sering kemari, tapi baru tahu ada jalan pintas itu," pikir Bilar kesal. Pukul 8 malam, Bilar meminta izin untuk mengambil wudhu untuk sholat isya. Gayu mengacungkan jempol karena mulutnya masih penuh dengan mie rebus, sedangkan Hendro terlihat sudah pergi entah kemana. Bilar menemukan sebuah arus sungai kecil ketika dia sedang mencari kayu tambahan apabila dibutuhkan nanti malam. Di sana dia menggulung baju tangannya dan bersiap mengambil wudhu. Seperti biasa, kakak selalu rajin beribadah. Bilar mendengar suara anak perempuan di dalam kepalanya sekali lagi. Bilar menghentikan wudhu dan menoleh ke belakang. Bilar tidak melihat siapapun orang di sekitarnya. Hanya dia sendirian. Bulu kuduk Bilar mendadak berdiri semua dan mempercepat wudhunya. "Terima kasih adek, saranmu memang bagus. Aku bisa sampai pos lebih cepat." Bilar mendengar suara Hendro di antara pepohonan dekat aliran sungai kecil itu. Bilar menyadari ada tubuh anak kecil terlihat sedikit di antara pohon tersebut. Dari postur tubuhnya, anak itu berjenis kelamin perempuan. Anak kecil, masih ada orang tua bodoh yang mengizinkan anak-anak untuk mendaki sendirian, pikir Bilar. Bilar masih belum melupakan kejadian tersebut. Sejak kehilangan adiknya, Bilar secara aktif membuat sebuah blog edukasi tentang pendakian yang aman dan nyaman. Dia berharap tidak ada seorang pun yang mengalami kemalangan sama seperti dirinya sendiri. Bilar menghampiri Hendro, tapi anak perempuan itu segera berlari menuju ke dalam hutan. "Bilar, aku akan memberikan informasi yang berharga. Ternyata ada jalan pintas menuju ke pos 2 loh," kata Hendro dengan bangga. "Ah, benar, aku penasaran juga. Di mana?" kata Bilar dengan sangat penasaran. Hendro menjelaskan bagaimana dia bisa menemukan jalan pintas dari awal. Ternyata ketika Bilar sudah menjauh, Hendro sempat terhenti karena kesulitan untuk bernapas. Hendro duduk di batu besar dan meminum air sebanyak mungkin. "Kampret tuh anak."
tinggalin aku sendirian, pikir Hendro kesal. Hendro meremas botol aqua yang dia bawa dan melemparkannya ke semak-semak. Aduh, Hendro terkejut karena mendengar suara anak perempuan dari semak-semak tersebut. Siapa kau? Hantu? Dedemit, ayo keluar, aku tidak takut, kata Hendro berlagak untuk memberanikan diri. Semak-semak yang menjadi sumber suara itu bergerak dan perlahan terlihat kepala kecil sedang mengintip. Lah, anak kecil, kata Hendro. Anak perempuan itu langsung bersembunyi ketika Hendro memanggilnya untuk keluar. Hendro menghela napas, kemudian mengeluarkan beberapa manisan dan berkata, ayo keluar, ada manisan loh. Anak perempuan itu perlahan keluar dari semak-semak dan terlihat wujudnya. Anak perempuan itu mengenakan kemeja berwarna coklat dan celana panjang. Rambut hitam panjangnya diikat dengan pita berwarna merah muda. Hendro menelan ludahnya sendiri. Dia sendiri tahu kalau dari dalam dirinya terdapat hasrat yang tabu. Hendro sangat menyukai anak perempuan dalam artian seksualitas. Hendro berusaha untuk tidak kalah dengan hasratnya karena dia tahu bakalan menjadi buruk apabila hasrat gelap menang. Hendro dan anak perempuan yang menolak menyebut namanya tersebut semakin dekat. Tak lama kemudian, anak perempuan itu dengan polosnya mengajak Hendro mengikutinya. Hendro diajak memasuki hutan yang banyak pohon-pohon besar dan tanpa Hendro sadari, dia sudah berada di pos kedua. Hendro melihat Gayu dengan penuh keringat baru saja sampai. Sama seperti Bilar, Gayu juga terkejut melihat Hendro yang sudah tiba duluan ke pos 2. Bilar mendengar cerita tersebut dengan sedikit heran. Mengapa tidak ciri-ciri anak perempuan yang disebutkan oleh Hendro sama persis dengan adiknya yang menghilang. Sekali lagi Bilar menepis dugaannya karena apabila adiknya selamat, maka dia berusia 22 tahun. Anak perempuan tersebut bukanlah adiknya, hanya orang asing yang kebetulan mengenakan pakaian yang sama dengan adiknya tersebut. Kau kenapa Bilar? Kata Hendro ketika melihat Bilar terlihat lesu. Ah, tidak apa-apa kok, aku mau sholat isya dulu ya, mau jamaah, kata Bilar. Hendro menggelengkan kepalanya dan berkata, daripada sholat, mending aku ngerokok dulu di pojokan. Bilar tersenyum kecut lalu dia kembali ke kemah. Bilar sholat di dalam tenda sendirian dengan khusyuk. Bilar menyelesaikan sholat isya selama 15 menit. Bilar merasa lapar karena tidak begitu makan banyak tadi. Pada saat Bilar keluar dari dalam tenda, dia melihat Gayu berdiri melihat keadaan sekitar dengan cemas. Kenapa kau Gayu? Sapa Bilar dari belakang. Gayu mendekati Bilar dan mengatakan kalau Hendro belum kembali ke kemah. Memangnya kau emaknya, dia sudah dewasa, Hendro pasti bakalan kembali, kata Bilar sembari menepuk kuat bahu Gayu. Namun hingga pukul 12 malam, Hendro belum kunjung kembali ke kemah. Bilar dan Gayu memutuskan untuk mencari ke dalam hutan. Bilar mencari ke lokasi terakhir mereka berjumpa. Bilar mendecak kesal karena tidak menemukan Hendro. Setengah jam kemudian, Bilar mendengar suara teriakan dari Gayu. Bilar segera menyusul Gayu. Bilar melihat Gayu dengan wajah kesal menunjukkan sebuah catatan kertas di memo yang berisi, kalian pasti mencariku ya? Hahaha, jangan khawatir. Aku pasti sudah berada di pos ketiga setelah kalian menemukan ini. Oh ya, aku dibantu oleh anak itu lagi. Kesel nggak? Kesel kan? Kata Gayu sembari meremas kertas memo tersebut. Benar katamu. Aku kesal sih, tapi entah kenapa aku merasa tidak enak, kata Bilar karena dia merasa ada sesuatu yang bakalan terjadi. Apapun itu, pasti tidak bakalan baik, karena menjelajah hutan di tengah malam seperti ini sama saja mengantarkan nyawa. Gayu, apa sebaiknya kita menyusul Hendro, kata Bilar. Gayu yang sudah merasa kesal mengabaikan saran dari Bilar. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi pada pagi harinya. Keesokan paginya, Gayu dan Bilar membereskan barang bersamaan dengan kelengkapan Hendro. Aku baru berpikir sekarang, tuh anak gimana tidurnya, kata Gayu. Hendro sedikit liar, dia bisa tidur di mana saja, asalkan tempatnya hangat dan nyaman. Sudah biarkan saja, takutnya dia pergi duluan ke pos 4, kata Bilar dengan kesal. Sesampainya di pos ketiga, mereka berdua tidak menemukan Hendro dimanapun. Mereka berdua melihat hari sudah mulai gelap. Jarak antara pos 2 ke pos 3 memakan waktu 2 jam lebih lama dari sebelumnya. Positive thinking aja, Hendro pasti sudah sampai ke pos 4 sendirian lagi, kata Bilar menenangkan Gayu yang terlihat mulai curiga. Persahabatan adalah hal yang utama bagi Gayu. Gayu mau ketiganya tetap bersama sampai mereka menyelesaikan kuliahnya. Gayu tersenyum kecut lalu bersiap untuk membangun tenda lagi di pos ketiga. Pukul 9 malam, selepas sholat isya, Bilar melihat Gayu sudah bersiap untuk pergi menyusul Hendro. Gayu, mau kemana?
Jalan ke pos 4 sangat buruk loh. Aku sudah pernah menjelajah gunung ini, kata Bilar. Kalau begitu jangan khawatir kalau soal keamanan. Aku jauh lebih waspada darimu. Nanti aku akan kembali kalau aku tidak sanggup lagi, kata Gayu dengan semangat. Gayu pun meninggalkan Bilar sendirian. Pada pukul 12 malam, Bilar tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan kedua temannya tersebut. Tidak lama kemudian, Gayu muncul dengan penuh luka lecet dan lumpur. Bilar dengan cepat melakukan pertolongan pertama akibat kecelakaan. Bodoh, kan sudah kubilang, jangan pergi ke dalam hutan di malam hari, kata Bilar dengan sangat kesal. Gayu hanya tertawa kecil sembari menahan sakit pada lukanya. Gayu kemudian menceritakan kalau dia bertemu dengan anak perempuan yang dimaksud oleh Hendro. Sebenarnya Gayu tidak gampang terluka, namun karena kaget ketika dia melihat kepala anak perempuan sedang mengintip dari pohon besar, lalu Hendro jatuh ke jurang. Beruntung jurang tidak terlalu dalam. Hendro bisa kembali ke atas dan melihat anak perempuan itu terduduk dengan wajah pucat dan air mata mengalir deras. Hendro berusaha untuk menenangkan anak perempuan itu, karena ia berpikir itu adalah salahnya. Setelah tenang, Gayu diantar oleh anak perempuan tersebut ke jalan berbeda dan tanpa Gayu sadari dia sudah kembali ke pos 3. Setelah mendengar cerita anak perempuan misterius yang membantu keduanya membuat Bilar semakin penasaran. Aku jadi ingin bertemu dengan anak itu, kata Bilar sembari melihat ke sekumpulan pohon-pohon besar tersebut. Seperti biasa, kakak selalu baik hati dengan orang lain. Aku suka kakak seperti itu. Bilar mendengar suara itu sekali lagi. Bilar berdiri dan mencoba mencari dengan teliti sumber suara. Matanya terhenti pada sebuah pohon kurus tinggi. Bilar melihat seorang anak perempuan berpenampilan sama persis dengan penjelasan Hendro dan Gayu. Fanny? Kau Fanny? Kata Bilar sembari mengeluarkan air matanya. Anak perempuan itu secara mendadak berubah menjadi menyeramkan dan berteriak histeris. Gayu kaget karena dia tiba-tiba mendengar suara jeritan dari dalam kepalanya. Kemudian anak perempuan itu menghilang dalam sekejap. Bilar berniat mengejar anak tersebut, namun dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dalam hatinya, dia masih bersalah dengan apa yang terjadi 12 tahun yang lalu. Bagi Bilar, dia tidak pantas berjumpa dengan adik perempuannya sekali lagi. Keesokan paginya, Bilar dan Gayu melanjutkan pos keempat. Kali ini mereka berdua tidak banyak cerita. Sejak jeritan itu, mereka tidak bisa tidur karena mendengar suara anak kecil berlari memutari tenda sepanjang malam. Sesuai dugaan Bilar, trek menuju ke pos 4 sangat curam. Jalannya dipenuhi oleh lumpur dan di sisi kanan kiri terdapat jurang sejauh 20 meter. Jika mereka terpeleset dan jatuh ke jurang, dapat dipastikan mereka akan cedera hebat atau bahkan meninggal. Di pertengahan jalan, Bilar dan Gayu berhenti sejenak, menggelar tikar dan beristirahat di atasnya. Buset, sulit amat jalan kali ini, teriak Gayu sembari membaringkan badannya di atas tikar. Bilar mengeluarkan peta kemudian berkata, rutenya berbeda dari 12 tahun yang lalu untuk memudahkan para pendaki sejak ada orang yang hilang di gunung ini. Sebenarnya perubahan rute tidak dapat diubah begitu saja oleh penyedia layanan, tapi karena desakan keluarga Bilar, penyedia layanan memutuskan untuk mengubah jalurnya lebih aman lagi. Kak Bilar capek ya, mau aku pijitin? Bilar tersenyum, dia masih saja mendengar suara adiknya tersebut. Semua kalimat yang dikatakan selama ini adalah sama persis dengan 12 tahun yang lalu. Bilar berbaring ke atas tikar dan melihat sepasang kaki pucat penuh luka berdiri di sampingnya. Fanny, sudah cukup, kakak mau istirahat. Kamu masih membantu teman kakak. Maaf Fanny, kamu pasti marah karena kami tidak berhasil menemukan dirimu sampai sekarang, pikir Bilar. Matanya terasa sangat berat. Bilar berusaha untuk tetap terjaga karena dia tidak tahu apa yang bakalan terjadi di luar sana. Namun rasa berat itu tidak tertahankan. Akhirnya Bilar tertidur pulas. 25 menit kemudian, Bilar terbangun karena mendengar suara jeritan seseorang. Bilar mengenal suara jeritan itu. Suara itu tidak lain adalah Gayu. Bilar menelusuri sumber suara dan memasuki hutan. Hari sudah malam, udara semakin dingin karena mau mendekati puncak gunung. Dengan hati-hati, Bilar menelusuri hutan menuju ke pos 4. Tidak lama kemudian, Bilar terjatuh karena tersandung sesuatu yang keras. Bilar mencoba untuk kembali dan matanya terbuka lebar. Bilar tidak bisa bersuara karena sangat syok dan kaget. Bilar melihat Hendro tersandar di pohon besar dengan leher patah dan kedua matanya menggantung keluar. Tidak jauh dari jasad Hendro, Gayu tergantung di atas pohon dengan akar liar tebal menjerat lehernya. Bilar mendengar suara tawa anak kecil.
Bilar yang masih dipenuhi rasa ketakutan tidak bisa bergerak lagi. Anak perempuan berlari ke sana kemari, dari pohon yang satu ke pohon lainnya sembari tertawa riang. Bilar memejamkan matanya dan memasrahkan semuanya yang terjadi pada dirinya. Kak Bilar, lama tidak berjumpa. Bilar mendengar suara Fanny, adiknya dengan jelas, bukan dari dalam pikirannya lagi. Bilar membuka matanya dan melihat anak perempuan yang mengenakan pakaian yang sama 12 tahun silam. Fanny, kenapa kamu membunuh temanku? Kata Bilar dengan terbata-bata karena berusaha untuk berbicara. Fanny yang berwajah cerah itu kini berubah menjadi suram. Fanny mendekati Bilar yang masih kesulitan untuk berdiri. Fanny tersenyum lebar dengan mata melotot dan memasukkan tangannya ke dada Bilar. Bagaikan rekaman dalam video, Bilar dibawa ke 12 tahun silam, tepatnya ketika Bilar pergi mencari kayu bakar. Fanny seperti biasa menunggu kedatangan kakaknya sendirian dengan rasa takut. Tiba-tiba, Fanny melihat dua orang anak laki-laki seusia kakaknya berjalan menghampiri Fanny. Bilar menyadari kedua anak laki-laki tersebut adalah Hendro dan Gayu. Mereka berdua belum bertemu saat itu. Bilar mengenal keduanya ketika waktu SMA. Kakak-kakak sekalian mau apa? Kata Fanny dengan sangat ketakutan. Hendro dengan santai duduk di samping Fanny. Hendro mengendus rambut Fanny. Gayu tidak melakukan apapun, hanya berdiam diri melihat Hendro meraba Fanny. Tidak! Teriak Fanny sembari mendorong Hendro dengan kuat. Fanny berlari ke dalam hutan. Hingga tanpa Fanny sadari, dia sudah berada di jalan menuju ke pos 4. Fanny menangis karena dia terlalu jauh dari tenda kakaknya. Fanny mendengar suara anak laki-laki yang melecehkannya. Fanny segera bersembunyi dengan penuh rasa ketakutan. Fanny semakin ketakutan ketika melihat Hendro sudah ada di dekatnya. Fanny memejamkan matanya dan berharap dia tidak ditemukan oleh Hendro. 15 menit kemudian, Fanny membuka matanya dan tidak melihat Hendro dimanapun. Tiba-tiba dari arah belakang, sebuah tangan mendekap mulutnya. Fanny menjerit ketakutan dan dia melihat Gayu berusaha untuk menenangkan dirinya. Mau pulang, kata Gayu. Fanny menganggukkan kepala dengan cepat. Gayu tersenyum kemudian melepaskan dekapan mulut Fanny. Aku tahu jalan pintasnya, ikutin aku, kata Gayu dengan semangat. Fanny tidak mengetahui kalau itu adalah hari mengerikan baginya. Gayu membawa kembali ke tempat Hendro. Di sana, Hendro melepaskan pakaian Fanny dengan paksa, termasuk pakaian dalamnya. Hendro tergoda dengan lekuk tubuh anak perempuan di bawah usianya. Hendro memerkosa Fanny berulang kali. Awalnya Gayu tidak tertarik, namun karena ajakan Hendro, Gayu kemudian ikut ambil bagian memperkosa Fanny. Setengah jam telah berlalu. Fanny sudah dipenuhi oleh cairan kedua anak laki-laki tersebut. Fanny tergeletak tak berdaya, matanya bengkak karena terus menangis. Fanny dengan tatapan kosong berkata, "Kembalikan." Hendro menusuk leher Fanny dengan pisau lipat yang dia gunakan di kemahnya. Fanny tidak bisa melawan karena tiada tenaga untuk bisa bergerak. Kedua mata Fanny terbuka lebar melihat Hendro yang terus menusuk lehernya hingga akhir hayatnya. Kemudian jasad Fanny dikuburkan di bawah pohon. Hendro terbunuh. Bilar tidak menyangka kalau kedua teman baiknya sejak SMA berubah menjadi pembunuh dan pedofil. Setelah itu, jasad Fanny dikembalikan ke rumah mereka untuk dikuburkan secara layak. Mengenai Hendro dan Gayu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan tidak pernah terungkap karena mereka pandai dalam berbuat kejahatan. Tidak menutup kemungkinan ada korban selain Fanny yang tidak pernah terungkap selama masa hidup mereka. 3 tahun kemudian, Bilar kembali ke rumah orang tuanya yang lama di mana Fanny pernah tinggal dan hidup bersama mereka. Sesekali di malam hari, Bilar mendengar suara anak perempuan berlari ke sana kemari menelusuri rumah dengan riangnya. Siapa yang menyangka kalau persahabatan yang sudah lama dijalin berubah menjadi pelaku di balik hilang adiknya. Ini hanya cerita karangan saja. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.